Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah cara mengasihi saudara. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apakah hati yang mengasihi saudara itu? 1 Yohanes 3:16 mengatakan, dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Asalnya kita tidak mudah mengerti kasih itu. Ketika kita nampak betapa Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita, barulah kita mengetahui kasih itu. Hati yang mengasihi saudara adalah hati yang rela mengesampingkan diri sendiri demi melayani saudara-saudari. Inilah hati yang rela mengorbankan diri sendiri demi kesempurnaan saudara-saudari. Bahkan rela menyerahkan nyawa bagi saudara-saudari. Alkitab memberitahu kita bagaimana cara kita mengasihi saudara-saudara. Pertama, mengasihi saudara dalam perbuatan dan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 mengatakan, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi saudara bukan hanya dalam ucapan dalam mulut saja, melainkan harus diekspresikan dalam perbuatan dan dalam ketulusan. Ketika kita melihat saudara seiman kita mengalami kekurangan, maka kita yang mempunyai harta duniawi tidak seharusnya menutup pintu hati kita terhadap saudara kita, melainkan menurut pimpinan kasih Allah di dalam kita, kita membiarkan kasih Allah itu mengalir kepada dirinya. Kedua, mengasihi saudara adalah supaya kasih Allah dapat sempurna dinyatakan dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 10-12 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dengan saling mengasihi di antara saudara. Jika kita saling mengasihi, kasih-Nya akan menjadi sempurna di dalam kita. Dengan kata lain, hari ini Allah meletakkan banyak saudara-saudara seiman di hadapan kita, agar mereka menjadi sasaran kasih kita, agar kita dapat mempraktekkan kasih kita kepada Allah. Jika kita saling mengasihi, maka kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam kita.
Kita tidak bisa hanya mengasihi dalam mulut. Kita perlu dengan real mengasihi saudara seiman kita. Ketiga, mengasihi saudara dengan mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 2-3 mengatakan, dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Jika kita mengasihi Allah, wajiblah kita menuruti perintah-perintahnya. Jika kita ingin mengasihi anak-anak Allah, kita pun wajib menuruti perintah-perintahnya. Dengan kata lain, jika kita tidak menuruti perintah Allah, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Sebaliknya, jika kita menuruti semua perintah Allah, ini baru menunjukkan bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Sebab itu, kita wajib belajar mengasihi Allah dan menuruti segala perintahnya. Dengan demikian barulah terbukti bahwa kita benar-benar mengasihi anak-anak Allah. Misalkan, orang tua kita melarang kita percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah seharusnya sikap kita? Apakah karena mengasihi orang tua, kita lalu tidak jadi percaya kepada Tuhan? Jika demikian, itu sama sekali bukan perbuatan kasih. Jika kita tidak menurut perkataan mereka, kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka menentang kita, tetapi kita telah membukakan satu jalan bagi mereka, sehingga kelak mereka dapat percaya kepada Tuhan juga. Demikian baru berarti mengasihi mereka. Kita harus taat dan menuruti perintah-perintah Allah. Tetapi sikap dan tutur kata kita jangan sampai melukai perasaan mereka. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Kita pun harus memelihara kasih. Kita harus taat kepada Allah. Kita pun harus memiliki sikap yang lemah lembut. Di satu pihak kita taat kepada Allah. Di pihak lain pun kita harus mengasihi mereka. Jadi sikap kita harus benar dan harus dengan penuh kelemah lembutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami bagaimana cara mengasihi saudara kami menurut cara-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan mengasihi mereka bukan berdasarkan kekuatan kami, tetapi membiarkan kasih-Mu menjadi sempurna di dalam kami. Kami rindu mengasihi saudara seiman kami Tuhan, di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kami rindu juga mengasihi saudara kami melalui menuruti perintah-perintah-Mu, bukan menuruti kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.